Shalom, Bapak Ibu. Janji penebusan yang pertama, Bapak Ibu. Adakah ayat yang mendukung bahwa Adam dan Hawa juga termasuk di dalam jangkauan karya penebusan Kristus? Jawabannya, kita harus jujur secara alkitabiah ya. Tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menyebut Adam dan Hawa itu diselamatkan oleh Kristus ya. Namun Alkitab memberi fondasi teologis yang kuat untuk memahami bahwa karya penebusan Kristus bersifat universal di dalam jangkauan bagi semua manusia ya, termasuk mereka yang hidup sebelum salib, dan dari situlah kita menilai kemungkinan posisi Adam dan Hawa ya. Mari kita lihat dengan hati-hati dan mendalam ini Bapak Ibu. Pertama, janji penebusan pertama diberikan kepada mereka. Ya, Kejadian 3 ayat 15 ini. Ini sering disebut proto-evangelium atau Injil yang pertama, Bapak Ibu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ayat ini diberikan langsung kepada Adam dan Hawa setelah kejatuhan. Artinya, mereka adalah manusia pertama yang mendengar kabar tentang penebusan ini, Bapak Ibu. Implikasinya ya, jika keselamatan selalu berdasarkan iman kepada janji Allah, maka Adam dan Hawa berada di dalam posisi untuk merespon iman itu. Ini. Yang kedua, penutup dari Allah. Ini bayangan penebusan Bapak Ibu ya. Di Kejadian 3 ayat 21. Adam membuat pakaian dari kulit binatang. Bukan Adam. Tuhan atau Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka, yaitu untuk Adam dan Hawa ya. Ini penting secara simbolik Bapak Ibu. Ada kematian atau korban, ada darah yang tercurah, ada penutupan rasa malu. Ini paralel dengan sistem korban yang nanti digenapi di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Banyak teolog melihat ini sebagai tindakan anugerah pertama yang menunjuk kepada penebusan ini ya. Ketiga Bapak Ibu, Kristus menebus dosa yang dilakukan sebelumnya. Di Roma 3 ayat 25 ini dinyatakannya. Kristus menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Ini ayat kunci ya. Artinya karya Kristus berlaku juga untuk dosa sebelum salib Bapak Ibu. Jadi penebusan tidak hanya ke depan, yaitu objeknya kita, tetapi juga ke belakang untuk mereka yang hidup sebelumnya Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, semua yang mati di dalam Adam bisa hidup di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Sama seperti semua orang mati di dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam Kristus. Ini bukan otomatis berarti semua itu diselamatkan ya, tetapi menunjukkan dua kepala perwakilan ini ya. Adam yang membawa kematian dan Kristus yang membawa kepada hidup Bapak Ibu. Implikasinya, bahkan Adam sendiri hanya memiliki harapan melalui Kristus Bapak Ibu. Yang kelima, iman orang-orang perjanjian lama diakui di Ibrani 11 ini ya. Pasal ini penuh dengan daftar orang beriman sebelum Kristus datang, Bapak Ibu. Mereka diselamatkan bukan karena mereka melihat salib secara langsung ya, tetapi karena mereka percaya kepada janji Allah. Prinsipnya, keselamatan selalu oleh iman, baik sebelum maupun sesudah salib. Jika Adam dan Hawa percaya pada janji di Kejadian 3:15, maka mereka termasuk di dalam pola yang sama, Bapak Ibu. Yang keenam, garis keturunan iman dimulai dari mereka ya, dari Kejadian 4:26 ini. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan ya. Ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Allah tidak hilang setelah kejatuhannya. Sangat mungkin ini berasal dari pewarisan iman sejak Adam dan Hawa Bapak Ibu. Jadi kesimpulan teologis yang jujur dan seimbang ya. Tidak ada ayat eksplisit yang mengatakan Adam dan Hawa diselamatkan memang. Tetapi ada dasar kuat bahwa mereka menerima janji penebusan Bapak Ibu. Mereka mengalami tindakan anugerah Allah. Penebusan Kristus berlaku lintas waktu dan keselamatan selalu melalui iman Bapak Ibu. Maka banyak teolog menyimpulkan sangat mungkin Adam dan Hawa termasuk di dalam jangkauan penebusan jika mereka merespon dengan iman Bapak Ibu. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab sengaja tidak memberi jawaban eksplisit, ya. Mungkin supaya fokus kita itu bukan kepada nasib Adam, tetapi pada respon kita sendiri terhadap Kristus, ya. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukan apakah Adam diselamatkan, bukan itu Bapak Ibu, tetapi apakah aku percaya kepada Dia yang dijanjikan sejak taman itu, gitu loh. Dan kabar baiknya, apa yang dimulai di Eden digenapi di Golgota dan ditawarkan kepada kita hari ini. Amin.